Boleh Sob, tadi saya mau Iya. pinjam masalah buaya. Tadi kok saya agak tertarik juga nih. Iya, aduh. Monggo Mas Kar. Iya. Ini buaya nih ya. Nah, buaya itu kalau nggak salah dari timah bahannya ini nggak salah. Nah, saya mau nanya maksud. Ya. Ini dulu dapat buaya, saya dengar tadi katanya dulunya hitam ya. Iya. Dibersihin ya. Bersihin ternyata bentuknya adalah putih. Iya. Ya silver lah gitu ya, tapi anggaplah putih, buaya putih. Nah, boleh saya nanya, apakah tahu kodam dari buaya ini dan makna gitu? Iya. Itu kodamnya apa yang Anda tahu? Jadi asal muasal saya dapat buaya ini itu saya diajak dengan Pak Daniel itu ke daerah Rawabening lah. Ada salah satu rekanan kita yang kolektor, dia juga penjual. Nah ini sebenarnya buaya ini itu barang yang lama tidak laku ya Pak Daniel ya. Warnanya hitam, butek, pokoknya jelek lah. Ya. Cuma tiba-tiba saya ada kayak ketertarikan gitu dengan buaya ini kan, karena memang dari leluhur-leluhur saya dahulu yang pernah diceritakan sama nenek saya atau sama kakek, itu kita masih ada salah satu kerabat gitu loh Mas. Kerabat yang istilahnya saudara dengan buaya. Ya. Mungkin dari situ timbul ketertarikan saya Mas untuk ke buaya ini. Dan pada saat saya lihat di galeri itu di Rawabening itu, saya lihat buaya ini buaya putih. Cuma kenapa nih warnanya hitam? Nah, cuma karena saya lebih tertarik, makanya saya ambil. Saya ambil. Ternyata setelah saya cek di dalamnya nih ada kodamnya, Mas. Nah, itu mungkin secara mata batin saya cek ada kodamnya, yaitu seperti orang bersorban pakai berbaju putih, Mas. Nah, setelah saya bersihkan buaya ini, ternyata memang benar warnanya putih sekalinya, silver. Nah, itu kebetulan sekali. Padahal awal-awal ini hitam legam, tidak berwarna seperti itu. Kok tiba-tiba jadi warna putih? Berarti apa yang saya lihat dengan secara mata batin ternyata terbukti, Mas. Ya. Jadi itu mungkin penjelasan itu, dari Mas Yusuf yang dapat barang ini yang sifatnya bentuknya buaya yang tadi hitam dan berakhir putih. Setelah dia lihat itu adalah ada kodamnya. Nah, masalah kodam ini sumber kerso silakan. Iya. Tapi yang percaya monggo, enggak juga enggak apa-apa. Tapi untuk itu boleh saya lihat. Iya, boleh. Silakan, Mas. Bisa mencoba nih ya. Bener enggak sih yang dilihat si Yusuf ini ya? Boleh kan? Ya, silakan. Siapa tahu ada yang bisa ya kan? Jadi menurut penglihatan saya nih ya, dengan mata batin, karena si izin Allah saya diberikan untuk melihat dengan mata batin, diberikan kebukaan mata batin. Misalnya memang benar itu orang bersorban, dan dia mengatakan namanya Basir. Jadi pakai topi serban putih naga jadi serban itu ada kuncir ya sini ya, putih juga. Iya betul Mas. Nah terus dia mengatakan namanya si Basir. Nah dia mengatakan bahwa sebelum buaya ini simbol. Ternyata buaya itu adalah simbol kesetiaan. Iya betul Mas. Kesetiaan. Jadi bagaimana kita kesetiaan kita terhadap keluarga, terhadap sesama umat, itu aja kesetiaan. Jadi sifatnya baiklah itu. Iya. Itu menurut yang saya lihat seperti itu, atas izin Allah dibukakan mata batin gitu sekali. Dia bantu jelaskan itu benarnya. Nah untuk ini sebenarnya bikin ketenangan kalau menurut saya sih ya, karena dia sifatnya setia itu ya, setia. Nah ini
apakah mau saya tanyakan, Iya. barang seperti ini bisa diperjualbelikan nggak? Kalau Bagi untuk yang berminat. kalau untuk saat ini kayaknya untuk koleksi pribadi, Oh, Mas. koleksi. Jadi khusus belum dulu. khusus yang buaya koleksi pribadi. Oh, jadi untuk buaya ini menurut Mas Yusuf kita Iya. untuk koleksi dulu. Tapi kalau ada sahabat sejati yang berminat, siapa tahu nanti akan Iya. mendapatkan lagi yang sejenis dengan ini ya. Iya, betul. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kembali ke Mas Daniel. Anda mengatakan masalah tadi keris. Sekarang kok banyak ada beberapa tombak. Ini tombak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Belum yang ada di simpen ya. Masih banyak lagi Masih kan? banyak lagi. Ini gimana Mas Dani bisa tertarik dengan masalah tombak-tombak juga awalnya? Rupanya perjalanan saya menekuni keris itu membawa saya sampai pada pengetahuan baru bahwa kalau kita sebagai manusia Indonesia, terutama yang berusaha untuk menguri-nguri budaya leluhur Betul ya. bahwa pusaka itu ternyata ada yang paling utama untuk seorang lelaki lah kasar istilahnya. Di tanah Jawa ini ada dua, pusaka keris dan tombak. Ya. Karena itu merupakan pasangan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya. Mungkin filosofi lebih dalamnya nanti mungkin Askar bisa uraikan. Tapi yang pasti setelah saya mendapatkan tombak yang pas atau jodoh dengan saya yang pertama, berikutnya sama seperti keris pertama. Keunikan kita kalau punya pusaka itu, begitu kita punya pertama dan itu kita benar-benar cocok, senang kita rawat, nanti mereka kayak magnet menarik pusaka-pusaka lain. Nah, terus dari beberapa tombak tadi itu dapatnya dari mana aja Mas? Ini dapatnya tetap dengan sesama manusia ya. Oh, gitu. Nah, kita bukan bermain di daerah yang gaib-gaib, tapi ini lebih kepada kebanyakan ada yang dari pedagang, ada yang dari teman kolektor, ada yang dari orang yang tidak bisa merawat. Kebanyakan justru zaman sekarang, dan sungguh disayangkan sih, banyak anak-anak muda yang dapat warisan leluhur dari pusaka kakeknya atau bapaknya yang nggak ngerti harus diapain. Nah, kebanyakan akhirnya dia lepas kepada orang yang mungkin minat. Jadi gini, jadi tadi saya menanyakan Mas Daniel itu masalah tombak ya, terutama tadi udah keris sudah tombak, akhirnya menyenangin masalah pusaka tombak. Intinya Mas Daniel adalah melestarikan kebudayaan di negara kita. Itu adalah sifat tombak-tombak ini. Dan tombak-tombak ini, dan saya juga meyakini bahwa itu adalah suatu kodam ya. Nah, itu bagi yang percaya monggo, dan juga nggak apa-apa, tapi bagi saya memang ada kodam itu. Nah, dari kodam-kodam ini berbeda-beda. Ini ada beberapa tombak ini. Tombak ini sebetulnya, ini kalau saya perhatiin ini tombak ini dari pamornya cukup lumayan juga ini tombak ini. Nah, terus kita lihat dari masalah serat. Ya. Tombak atau pusaka itu adanya kekuatan di sini. Kalau di keris adalah dapur ya. Nah, jadi ini adalah kekuatannya di sini kodamnya. Ini kodamnya cukup. Nah, kenapa tombak itu lurus? Ada juga yang kayak keris, lock namanya. Ini lajer. Nah, biasanya barang itu adalah sepasang. Satu adalah untuk yang lurus, lajer namanya. Yang satu adalah lock yang belok-belok. Nah, biasanya setahu saya, dulu itu kalau orang punya barang itu pasti sepasang. Nah, yang seperti ini adalah lajer. Ini untuk maju perang biasanya. Dimana kita ada masalah, kita ke medan perang, ini dibawa yang ini. Yang satu itu perempuan, itu yang nunggu di rumah, dia penjaga di rumah. Itu yang saya pahami. Tapi ini ada kodam, ini cukup bagus ini kodam ini. Dan ini tidak panas sehingga barang ini. Ini agak adem ini ya. Cuman saya belum nanya namanya, tapi adalah bagus ini.
Nah, lihat dari seratnya ini. Nah, yang paling penting Mas Daniel bilang tadi, dia sangat menghargai kepada empu yang bikin dulu. Iya, betul. Itu paling penting. Betapa hebatnya orang-orang dulu. Hanya tempat namun dipencet pakai tangan. Karena besi yang membara itu hanya tangan dengan tangan. Nah, ternyata itu yang kita harus jangan dilupakan adalah pembuat ini, para empu. Selain empu nggak bisa, karena dia cukup kita bikin suatu pusaka keris maupun tebak, dia pakai puasa dulu. Tidak cukup. Nah, berat lah kita ya bagi kita, tapi bagi dia sudah memang bidangnya, dia puasa dengan ini, dan dia bikin nanti akan bagaimana memasukkan satu kodam, yang kodam tadi sesuai dengan pemesan. Misalnya untuk raja, otomatis itu adalah kodam yang tinggi, yang sangat tinggi. Nah, itu untuk raja. Nah, terus ini pologamnya tidak sembarangan. Dengan diberikan masukan kodam yang cukup tinggi, tidak mau asal besi sembarangan. Tadi kodam juga yang program pilihan, karena dia nggak mau masuk ke kodam yang besi dengan wadah atau rumah yang kurang cocok. Itulah. Jadi ini masalah. Makanya Mas Dani saya senang sekali bahwa dia akhirnya menyenangin hobi, malah sekarang buka suatu galeri. Nah, barang-barang ini yang berminat atau yang percaya, monggo silahkan nanti bisa berhubungan dengan Mas Daniel maupun Mas Yusuf. Entah itu masalah barang pusaka terus mau toba, nah mungkin Mas Yusuf bolo sama perbatuan dan sebagainya. Nah, terus saya tertarik lagi, Mas, apa namanya, Yusuf? Itu kan ada patung apa itu? Ini namanya patung Dewa Bumi. Oh, gitu. Jadi kalau di Cina, ini saya tanya beberapa yang orang Hindu, Buddha itu, katanya ini patung Dewa Bumi. Dan yang anehnya ini patung, ini sudah pernah ditawarkan orang di internet. Di internet banyak Mas yang tawarkan, cuma barang ini tidak pernah wujud. Jadi ada beberapa orang dari India itu menanyakan ke saya, wah itu Pak barangnya tidak pernah ada. Nah, makanya saya buktikan kalau barangnya ada. Jadi waktu itu saya foto, saya kirimkan ke teman saya. Nah, dia kirim ke mungkin bisa dibilang investornya dia, bosnya dia. Dan ternyata pas saya lihatkan ini kaget mereka, loh ternyata patung itu ada. Jadi nih sudah beredar kemana-mana, wujudnya tidak pernah ada. Gitu loh Mas. Dan yang saya anehnya juga ya, kita bermain di barang antik ya. Saya dulu Pak Daniel pernah cerita Mas ya. Itu main di barang antik, nanti kamu suatu saat nanti ada seolah-olah ada yang manggil kita untuk merawat barang itu. Dulu saya tidak percaya Mas. Saya tidak percaya sama sekali. Cuma akhirnya satu kejadian saya pernah pas mau ke kantor, saya lewat salah satu toko lah istilah untuk menjual barang antik. Saya ngambil kuda ini waktu itu. Pas setelah saya ambil kuda ini, saya pulang, saya menuju kantor. Ternyata sebelum sampai kantor, tiba-tiba motor saya berbelok Mas. Mutar di lampu merah berbelok. Saya bingung, mau kemana ini motor? Kok enggak ke kantor? Ternyata saya kembali lagi ke tempat toko yang jual ini. Ternyata di samping ini ada lesung Mas. Lesung ada atannya itu. Dan itu minta, kalau di dalam saya bilang minta saya miliki gitu loh Mas, suruh rawat. Dan anehnya juga barang itu saya dikasih cuma murah aja. Oh gitu. Iya. Tapi ternyata dari hasil itu ini entah percaya atau tidak, ternyata lesung dan atan ini itu untuk nge-backup semua yang ada di galeri Mas. Jadi kita bilang apa namanya nih kalau buat tindik. Ya, jadi kalau kita punya barang-barang pusaka apa segala macam, untuk bisa meredam ada namanya satu tindik. Betul. Tindik ini untuk meredam semuanya supaya tidak panas, tidak apa. Nah ternyata lesung itu dan lesungnya masih ada di galeri. Dan pada saat itu ada pesan-pesannya, memang dia pingin dibungkus pakai kain kuning Mas. Nah itu memang dari mata batin saya itu memberitakan seperti itu. Untuk itu aja Mas. Sebenarnya kita pada saat itu bukan percaya kepada yang lain, saya tetap percaya kepada Allah. Cuma namanya kita melestarikan barang-barang pusaka, saya juga mempelajari yang sifatnya seperti itu. Coba kita boleh. Ya, boleh Mas ya. Berarti ini asal dapatnya dari mana tadi?
Dari teman kolektor Ini juga dari ya. teman kolektor. Kolektor. Sifatnya beli atau Beli itu, Mas. Oke. Nah, ini patung yang Dicari-cari ya. dicari-cari orang, beberapa orang menawarkan patung semacam ini. Itu hanya berupa gambar. Tapi setelah didatengin, barangnya tidak ada. Nah, ini Mas Yusuf dapat seperti ini. Nah, ini kalau Yusuf bilang bahwa ini adalah patung Dewa Bumi ya. Dewa Bumi. Kalau perubahan saya ini adalah kalau di versi Jawa ya. Iya, Jawa. Di negara kita adalah yang Bantolo. Oh, yang Bantolo. Oh, iya. Yang Bantolo. Jadi Ya. ini yang Bantolo, ini saya versi Jawa. Benar. Ya, yang Bantolo. Iya, Nah, sesuai aja ya. Jadi ini kalau boleh tahu nih bahannya dari apa ya ini ya? Dari resin itu, Mas. Resin. Bahannya dari Bahan resin resin. ini. Nah, ini terus terang aja kalau orang ada yang berminat misalnya ini, Iya. ini bisa nggak diperjualbelikan nggak nih? Ya, kalau kita sih, Mas, tergantung permintaan aja. Jadi kita tidak kasih harga, cuma dimaharkan aja. Oh gitu. Tapi Iya. kalau orang berminat ini Bisa. itu bisa, cuman kita tidak bisa membuka harga, tapi hanya perlu mahar aja. Iya. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ini sebenarnya dari versi Buddha ini. Iya, versi Buddha. Versi Buddha ini. Karena apa? Saya pernah beberapa kali melihat anak kita ada orang yang menganut agama Buddha. Setiap dia meditasi, saya perhati ini sering muncul ini. Iya. Betul, Jadi sering betul. muncul ini. Ya, monggo. Nah, terus sekarang harus golok ini kita kembali golok usang lihat Ya. goloknya ini macam-macam nih. Iya, Ini iya. golok itu dapat dari mana ini? Ya, bisa dibilang ini namanya hobi tambahan. Nah, tambahan. Ya, hobi ya. tambahan. Di samping kita mencari ini barang-barang sifatnya aluminium, kuningan. Ternyata saya tertarik juga dengan golok. Ini golok ini kan sebenarnya ini bikinan kita sendiri, Mas, di Jawa Barat, sama di Banten, bisa dibilang Banten lah. Ada dua tipe golok ini, namanya golok Ciomas dan golok Tarisi sebenarnya. Oh, Tarisi. Tarisi itu biasanya barang-barangnya itu yang pembuatnya itu dari Banten bagian dalam dia, Mas. Oh gitu. Untuk Tarisi. Ya, Kalau ya, Ciomas ya. mungkin yang lain-lain pada tahu lah golok Ciomas. Tapi kalau itu setiap daerah Tutap ini itu beda-beda, ada arsip Beda-beda, Mas. sendiri ya. Beda-beda. Oh gitu. Ya. Berbagai macam lah tipenya. Memang golok ada juga yang rajahan seperti ini. Nah, golok-golok khusus dia ada rajaan Arab. Nah, ini yang bikinnya juga berbeda ini. Oh gitu. Iya, yang bikinnya berbeda. Dan ini saya dapatkan semua dari kita bilang namanya kalau pengumpul barang antik itu namanya bakulan ya. Bakulan. Ah, dari beberapa bakulan selain menawarkan benda-benda ini juga menawarkan golok. Nah, tapi ini saya tambah hobi baru, Mas Kar. Ya. Coba Sebenarnya saya lihat yang golok yang tadi dari apa tadi namanya yang pertama tadi dari mana? Ciomas. Ciomas. Iya. Bahannya dari tanduk golok itu. Ciomas. Ini dari apa namanya galeri kita juga ada golok yang dari Ciomasnya. Bahannya tanduk semua itu, Mas. Ini dari pegangan tanduk, ini tanduk juga ya. ya, sarungnya dari tanduk, pegangan juga dari tanduk ya. Tajam sekali itu. Tajam banget deh, tajam sekali ini ya. Jadi kalau buat apa namanya korban itu sekalian itu langsung cepat ya. udah putus ini. Iya nggak? Iya, Ini. betul. Nah ini bagi yang berminat dijual nggak nih? Kalau itu nggak dijual, Mas. Oh nggak jual, kalau yang ini nggak dijual. Koleksi pribadi. Koleksi pribadi ini ya. Kalau yang tadi Pak Danu kan dapat keris pertama, ini golok pertama saya, ini Mas. tadi Mas Yusuf dapat golok pertama. Golok pertama saya Jadi itu. Mas Dani tadi mendapat keris yang pertama, Pertama. ya. Nah, dari ini tidak bisa dijual-belikan ya. Iya. Oke. Nah, terus sekarang kembali Mas Dani ya, karena Iya. menyenangin seperti kolong barang untuk melestarikan budaya kita, barang-barang seperti ini, dan kita selalu menghormati dan menghargai leluhur kita yang bikin dulu. Itu untuk kelanjutannya mau apa lagi, Mas Dani? Selain kita buka galeri, kita kembangkan terus, ya kan? Terus apa lagi mau dituntut? Selain dari masalah barang-barang ini. Sebenarnya
pengenalan barang-barang pusaka buatan nenek moyang kita itu bagi saya dan rekan saya itu tujuannya kita untuk membawa kita anak muda bangsa ini kembali mengenal asal-usul jati dirinya, ya. Karena arus budaya asing yang masuk ke negeri kita ini sangat cepat melalui media medsos. Ya. Kalau kita sampai kehilangan jati diri, ya itu nanti masa kalau kita ke luar negeri, orang akan mengira kita, kamu dari bangsa ini ya, yang bukan bangsa Indonesia, ya tentu kan sesuatu yang sangat memalukan. Terus menguatkan benteng nasionalisme kita, bahwa kalau bukan kita yang mencintai dan membela negara ini, ya siapa lagi? Ya. Nah, selama ini saya dengar Mas Dani, kadang-kadang Mas Dani juga menerima dari, bukan terima ya, karena ada suatu saudara kita yang berminat minta pelatihan dengan Mas Dani. Itu gimana Mas Dani? Itu apa yang diberikan gitu loh? Ya sebenarnya sih itu suatu hal yang saya tidak sangka juga, ya, bahwa perjalanan saya belajar dengan Maskar di Budi Sejati itu membawa pengetahuan yang khusus lah. Salah satunya mungkin dalam hal meditasi. Saya juga tidak menyangka akhirnya sampai ada orang yang datang ke saya untuk meminta dibimbing dalam hal yang seperti itu, ya. Awalnya sih hanya orang sipil, tapi ternyata lama-lama juga ada orang-orang dari militer, ya. Dan itu bagi saya merupakan tantangan, tapi juga satu keasikan tersendiri, ya. Karena dari saya sana saya juga belajar lebih lanjut, ya. Oh ternyata meditasi ini begitu kita mengajarkan kepada orang lain, kita juga jadi bisa koreksi diri. Benar. Oh ini kurang kita di sini, ini kurang kita di sini, kurang kita di sini. Meskipun masih banyak hal yang perlu saya perbaiki, tapi seenggaknya saya sudah memutuskan untuk berani memulai. Ya, gitu. Nah terus kayak Yusuf itu dengan apa namanya bergerak seperti kita penggemar atau hobi itu masih dilanjutkan terus sih nanti kita atau punya teman atau apa yang memiliki barang-barang yang tidak bisa dirawat, monggo kita terima untuk perawatan. Dan ini sebenarnya di galeri kita ada tambahan satu lagi Mas. Jadi kita menerima untuk deskripsi batuan, seperti batu cincin apa segala macam. Jadi yang orang tahu itu gemstone itu kan cuma penamaan secara secara langsung aja, tapi orang tidak pernah tahu ini mineralnya apa, terjadinya seperti apa. Nah kami bukan sertifikat kita keluarkan, tapi deskripsi batuan. Jadi saya akan menceritakan nama batuannya ini dari apa, ini mineralnya mineral apa saja yang terbentuk, cara terjadinya di mana, dan ini cara terbentuknya di bumi ini seperti apa. Menarik sekali nih sahabat Sejati, menarik sekali nih. Jadi perkembangannya ternyata seperti itu. Iya. Ya. Nah nanti itu akan dikembangkan oleh saudara Yusuf sama Mas Dani. Itu akan dikembangkan itu. Nah menurut saya mungkin paham saya kayak organ kali ya modelnya. Ya bisa. Misalnya ada perbatuan perpaduan batu ini batu untuk ruangan, untuk antar pengobatan. Itu bisa kita kembangkan di situ Mas. Itulah yang menarik sekali nih ya. Jadi sahabat Sejati, ayolah kita datang ke galeri kita di Agung Ki Mangun Sakoro ya, Jalan Ki Mangun Sakoro nomor 48. Sakoro nomor 48 ya. Nah, monggo. Yang paling mudah mungkin nanti seandainya jika ada yang punya pusaka entah warisan, entah dulu nggak sengaja beli di mana buat souvenir, mungkin bisa dikonsultasikan lah kasarnya ke tempat kami. Pengen mengetahui apakah riwayat sejarahnya atau mungkin dari hal segi metafisiknya.
kita bisa sama-sama menggali lebih dalam. Jadi ingat ya tadi ya, bagi punya kepengen barang, ada punya barang, entah itu peninggalan dari leluhur kita ataupun kita dari mana, supaya tidak nanti kita bermasalah, bisa dikonsultasikan dengan galeri kita adalah dengan Mas Dani sama Yusuf. Nah, untuk perbatuan Ya. nanti Mas Yusuf. Kalau mau yang punya batu tidak tahu namanya apa, bisa dikonsultasikan ke kita. Nanti untuk membedakan berlian juga kita bisa. Ya, itu Ini berlian asli atau berlian palsu. dan manfaatnya batu itu apa? Itu Manfaat batu itu apa? di galeri Ya, kita. betul. Di galeri kita langsung ketemu dengan anak kita berdua ini dan Daniel sama Yusuf. Ya. Terima kasih, sahabat Budi Sakti. Salam.